Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas makalah tentang pendidikan Islam yang mencakup tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan landasan Islam. Dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Isma Aflaha. Saya Mesya Natasha. Saya Nabila Safitri. Saya Mutia Mana. Selamat menonton. Yang pertama itu adalah pengertian pendidikan Islam, di mana pengertian pendidikan tersendiri itu adalah usaha sadar untuk mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu. Di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan berarti proses mengubah sikap dan perilaku untuk mematangkan manusia. Terus yang kedua itu adalah dalam pendidikan Islam terdapat beberapa istilah. Yang pertama istilah tarbiyah. Tarbiyah mencakup semua aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu adalah at-ta'lim, yaitu masuk ke dalam aspek kognitif, yaitu tentang teori dan pemahaman ilmu pengetahuannya saja. Yang kedua itu ada at-ta'dib, yaitu masuk ke dalam aspek afektif, yaitu tentang pembentukan akhlak mulia. Yang keempat ada riyadhah, yaitu jiwa dan rohaninya. Pendidikan Islam menurut Profesor Dr. Omar Muhammad At-Taumi At-Tabrani adalah usaha mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Proses ini membimbing potensi dasar dan kemampuan belajar agar tercipta perubahan yang sesuai dengan syariat dan akhlakul karim. Yang kedua itu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah aspek penting yang mengarahkan usaha untuk membentuk kepribadian manusia sesuai dengan harapan. Tujuan pendidikan Islam misalnya adalah sasaran yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam mempertimbangkan konsep manusia, alam, dan ilmu. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk pribadi muslim, menanamkan nilai-nilai Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang beribadah. Tujuan pendidikan Islam juga sesuai dengan visi rahmatan lil alamin yang mengajarkan tentang rasa kasih sayang serta mensejahterakan semua orang. Muhammad At-Tahiyah Al-Abrasi juga menekankan pembentukan moral yang tinggi sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Fungsi pendidikan adalah menyediakan fasilitas agar tugas pendidik dapat berjalan dengan lancar. Secara mikro, pendidikan Islam berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai ilahiyah kepada anak didik agar dapat mengaktualisasikan diri sesuai prinsip religius. Secara makro, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan suatu identitas suatu komunitas. Fungsi operasional pendidikan Islam meliputi yang pertama mengakhiri usaha. Usaha berarti ketika tujuan tercapai. Yang kedua mengarahkan usaha. Tanpa arah yang jelas, usaha bisa menyimpang atau tidak efisien. Yang ketiga titik pangkal untuk tujuan lanjut. Tujuan pendidikan menjadi titik awal untuk mencapai tujuan selanjutnya. Yang keempat adalah memberi nilai pada usaha. Untuk pendidikan memiliki tujuan yang lebih mulia dan terarah sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Dan yang keempat adalah landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi pijakan dalam praktek atau studi pendidikan. Terdapat 2 jenis landasan pendidikan, yaitu material seperti pondasi bangunan dan konseptual seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pendidikan Islam, landasan utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad. Dengan dasar pelaksanaan di Indonesia disesuaikan dengan filsafat negara dan perundang-undangan. Ada 3 jenis dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hukum yudiris, adalah hukum yang merujuk pada aturan atau norma yang tertulis di dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah sosial psikologis. Fungsi landasan pendidikan Islam meliputi memberikan fondasi keadilan, yang kedua memastikan kualitas pendidikan, yang ketiga menyediakan perlindungan hukum, dan yang keempat adalah menyalahgunakan penggunaan pendidikan.